Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku petani cerdas Indonesia dimanapun berada. Kita berada di daerah Pangoban, Garut, Jawa Barat ya. Di daerah pertanaman bawang merah. Dalam pengamatan saya melihat ada 4 jenis bawang merah yang diusahakan oleh petani itu. Yang pertama Sumenep, Bali Karet, Tuk-tuk dan jenis Laksana ya. Dalam pengamatan ini kelihatannya jenis Laksana yang paling banyak diserang oleh ulat ya. Nanti kita akan lihat kondisi ulatnya. Seperti saya katakan tadi, 4 jenis bawang ya, Bali Karet, Sumenep, Tuk-tuk dan Laksana ya. Dari keempat jenis ini yang paling banyak diserang oleh ulat itu adalah jenis Laksana ya. Tanaman bawang merah ini berumur 25 hari ya. Kalau kita hitung bertambah 5 hari lagi, maka itu saatnya pembentukan umbi ya. Kalau seandainya dibiarkan tanaman ini diserang oleh ulat, maka resiko umbinya tidak terbentuk ya, karena daunnya habis dimakan oleh ulat. Nanti kita coba amati ya bagaimana ulatnya. Nah ini jenis tanamannya, masih terlihat ada telurnya. Telurnya ini jenis Laksana ya. Nah, ini telurnya berarti banyak kupu-kupunya ya. Nah ini kita lihat, nanti kita amati. Tanaman-tanaman ini diserang berat oleh ulat ya. Nah ini contohnya. Ini kalau daunnya seperti ini, itu berarti ulatnya banyak ini. Sudah masuk ke rongga daun bawang, memakan di dalam ya. Nah kalau dibiarkan, ini akan menghancurkan semua tanaman bawangnya ya. Ini yang disukai oleh ulat kelihatannya jenis Laksana ini. Yang jenis lain belum terlalu banyak diserang oleh ulat ya. Ini kita lihat, kita ambil salah satu daun. Nah ini kita buka, ini ulatnya ya. Ini ulatnya kalau dia siang, ulat masuk di dalam rongga daun. Tapi kalau seandainya pagi hari atau sore hari ketika teduh, ulatnya keluar ya. Maka itu menjadi perhatian bagi petani bawang merah ya, dimanapun berada, bahwa penyemprotan dilakukan pagi hari atau sore hari dengan inseksida yang ampuh membunuh ulat ya. Tidak harus mahal ya ulatnya, tidak harus mahal inseksidanya, cukup ampuh membunuh ulat. Maka kesempatan kali ini kita akan lihat ya, petani memakai tripas. Tripas ini bahan aktif Clophenapir ya, 250 EC. Nah ini bisa membunuh ulat yang ada di luar daun dan juga bersifat translaminar, artinya membunuh ulat yang ada di dalam rongga daun. Nah dipakai 40 ml per tangki ya. Petani sebelumnya sudah memasukkan ke tangki itu memakai Tridazep. Tridazep itu berbahan aktif Mancozeb ya. Mancozeb untuk mengatasi penyakit. Jadi walaupun penyakitnya belum muncul, petani itu sudah mencegah penyakit dengan memakai Mancozeb ya. Ini cara yang paling aktif ya, cara yang paling bagus, cegah penyakit sebelum penyakitnya muncul. Memakai Tridazep atau Mancozeb bersifat racun kontak, itu membunuh spora yang ada di daun ya. Jadi tidak memungkinkan si penyakit itu berkembang karena spora sudah dibunuh duluan ya. Nah ini kita lihat dengan campuran Tridazep ya. Nah biasanya Tridazep ini 30 gram per tangki ya. Sama tripas berbahan aktif Clophenapir 40 ml per tangki, diaplikasikan ke daun ya. Membunuh ulat yang ada di permukaan daun mungkin dalam waktu 2 jam ya, 1-2 jam. Tapi juga membunuh ulat yang ada di dalam rongga daun bawang merah, itu dalam waktu 2 atau 3 hari ya. Nah ini dilakukan oleh petani. Nah, mungkin bisa menjadi pedoman ya bagi petani lain. Tidak harus menggunakan jenis baru, tidak harus menggunakan jenis mahal ya, cukup memakai inseksida yang betul ampuh untuk membunuh ulat. Nah jenis yang membunuh ulat itu antara lain Clophenapir, Emamectin dan lain-lain ya. Nah, bisa juga memakai Tridactrin ya. Nah, tapi si Clophenapir ini bersifat sistemik translaminar ya. Nah, ini kita lihat ya, 2 jam ya setelah aplikasi. Nah, apa hasilnya? Mari kita lihat ya. Kita lihat ulat di permukaan daun. Nah, ini mati ya, menguning, itu mati tuh. Ini ciri-cirinya. Kalau dia warnanya berubah, dari hijau sudah mulai menguning, itu ciri-cirinya dia akan mati ya. Nah ini dia, kalaupun dia masih hidup, dia sudah kurang aktif ya, sudah menunggu matinya aja.
karena dipakai racun Clopidogrel ya 250 EC. Nah, ini kita coba lihat nanti. Ini ulat juga ya, ulat. Nah, berubah warnanya kuning ya. Jadi tidak harus mahal ya, kalau memakainya tepat waktunya, insya Allah si ulat itu akan mati ya dengan memakai tripas 250 EC. Ya cukup 1 kali 3 hari mungkin ya, karena dia bersifat kontak ya, walaupun ada sistemik translaminarnya. Nah, nanti kita akan lihat ya ulat-ulat mati yang ada di luar ini. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana ulat yang ada di dalam daun ya, rongga daun. Itu kita amati setelah 2-3 hari ya. Kalau yang ulat di luar ini kita amati 2 jam ya, 1 jam 2 jam setelah aplikasi. Nah, hampir semua yang kita amati itu warnanya berubah menjadi kuning. Itu ciri-ciri dia akan mati ya, atau dia tidak lagi aktif bergerak ya, diam aja. Nah, maka itu juga ciri-ciri dia akan mati ini. Ya, kita lihat nih bagaimana kondisi ulatnya. Ini ulat ini, semua yang ada di ulat yang ada di permukaan daun itu berhasil dibunuh ya, dibasmi ya, dengan memakai tripas Clopidogrel 250 EC. Ini kita coba amati di lahan lain, dia kan lahannya lebih kurang 200 tumbak ya. Nah, cukup luas. Ini kita amati ini, lihat ulat-ulat yang ada di permukaan daun umumnya mati ya, berubah warna kuning mati, atau dia tidak lagi aktif ya. Ya, hampir semua ulat yang ada di permukaan daun yang terkena dengan penyemprotan tripas ini Clopidogrel 250 EC, itu yang ada di permukaan semuanya berubah warna atau semua sudah tidak aktif alias mati ya. Nah, jadi dengan memakai tripas ini berhasil membunuh semua ulat yang ada di permukaan daun ya. Ini kita lihat juga ada ulat ya. Tapi kalau harus diingat juga, ulat ini kan tidak di permukaan daun saja, tapi juga ada di dalam rongga daun ya. Nah, ini biasanya diamatin 3 hari, 2 hari, 3 hari, dibongkar daunnya itu, maka ulatnya akan mati ya. Bukan mati ya, insya Allah akan mati ulatnya. Jadi ulat yang di permukaan daun bisa kita bunuh, ulat di dalam rongga daun pun bisa mati ya, oleh karena si Clopidogrel ini tripas ini bersifat sistemik translaminar. Dia masuk ke dalam daun ya, dan membunuh ulat yang ada di dalam daun, atau membunuh ulat yang memakan daun dari dalam ya, karena ada Clopidogrelnya maka dia akan mati ya. Nah, mudah-mudahan dengan memakai satu racun ini petani bisa mengendalikan ulat daun bawang merah atau Spodoptera exigua.